Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Afian Tilo dan Liwu, CGP Angkatan 9, asal sekolah SDK Katolik Kemiri, Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini saya bersama rekan saya, Ibu Katarina Penny Heweng. Beliau merupakan guru wali kelas 3 SD Katolik Kemiri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Oke, baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi yang mana merupakan kegiatan awal. Jadi saat Ibu ke kelas nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu. Tujuan dari kita melakukan praobservasi ini adalah supaya Ibu bisa menyiapkan diri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas nanti. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan pada Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang mau dicapai dalam proses pembelajarannya? Baik. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini, materi yang saya bawakan adalah mengenal satuan panjang. Jadi dalam materi ini tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengenal satuan panjang dengan tepat. Terus yang kedua, tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mempraktekkan atau menyebutkan satuan panjang dengan tepat. Terus yang ketiga, siswa dapat mengukur benda menggunakan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baik. Jadi dari pembelajaran itu ada 3 tujuan yang mau dicapai dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama tadi siswa mengenal satuan panjang, kemudian siswa dapat menyebutkan satuan panjang, kemudian yang ketiga mengukur benda dengan satuan panjang dengan tepat. Kompetensi atau area yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu seperti apa? Baik. Area yang akan dicapai atau yang mau dicapai yaitu menyangkut siswa dapat mengetahui beberapa satuan panjang dengan tepat. Terus yang kedua, siswa dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengukur benda menggunakan satuan panjang dengan benar. Berarti itu ada 2 kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan tadi siswa mengenal satuan panjang, kemudian untuk keterampilannya siswa mau mengukur, mempraktek satuan panjang tadi. Dari kompetensi yang ada pasti ada strategi yang digunakan. Dan strategi apa yang Ibu siapkan nanti dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu yang pertama saya menggunakan strategi ceramah. Terus yang kedua menggunakan strategi tanya jawab, dan yang ketiga menggunakan strategi diskusi, di mana bahwa siswa dibagi dalam kelompok sesuai dengan dia punya kemampuan masing-masing. Baik. Jadi metode ceramah, strategi tadi ceramah, diskusi, kemudian pembagian siswa dalam bentuk kelompok dengan kemampuan berdasarkan kemampuan minat siswa seperti itu. Kemudian media apa yang mau Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Baik, terima kasih. Untuk media yang saya gunakan karena matematika, maka yang saya gunakan yang pertama yaitu buku sumber sendiri, buku tematik. Terus yang kedua yaitu gambar tangga satuan panjang, dan yang ketiga yaitu dena satuan panjang, yaitu berupa dena rumah, di mana siswa diminta untuk menyebutkan panjang dari dena tersebut. Baik. Jadi menggunakan buku, sumber buku dari guru, siswa, kemudian gambar dena dan juga gambar tangga satuan panjang. Kapan Ibu bisa melakukan proses pembelajaran? Baik, terima kasih. Untuk waktu yang mau saya gunakan itu mungkin dalam waktu yang dekat saya akan melakukan kegiatan tersebut. Baik Ibu, nanti ketika Ibu melakukan proses pembelajaran, saya tentunya akan mengamati Ibu dan ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya berikan.
Terima kasih Bu atas Pakai semangat. Dengan doa, yang bertugas doa silakan maju. Maju. Semua mengambil sikap apa? Doa. Maju, guys. Ya. Teman-teman, ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu, ya. Yang namanya dibacakan, jawab dengan semangat, ya. Franciscus Julio Sasi, Ada Rebo, Lucia Rosalita Lina Wiwu, ada Rebo, Aloysius Olan Marai, ada Rebo, Febrianus Silvestus Bewu, ada Rebo, Francis Alfa Lamue, ada Rebo, Franciscus Barang Novira, ada Rebo, Febiola Nona Boru, ada Rebo, Grace Christina Senamita, ada Rebo, Carolus Louis Due, ada Rebo, Anjika Tukan, ada Rebo, Leonardus Mardiga, ada Rebo. Maria Regina. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking sebentar. Kita membuat tepuk semangat. Terima kasih kelas 3. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengenal satuan panjang. Dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lihat, yaitu yang pertama, yaitu kelas 3 dapat mengenal satuan panjang. Terus yang kedua, kelas 3 dapat menyebutkan satuan panjang dengan tepat. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu kelas 3 dapat mengukur satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, baik di rumah maupun di sekolah. Oke, baik. Untuk itu kita sebelum kita masuk kepada ini, kelas 3 nanti dalam kelompok, duduk di dalam kelompok. Ibu akan bagi dalam kelompok. Nanti satu kelompok terdiri dari 5 orang. Para dengan siapa nih? Edward, putar kursi ke sana. Rizky dengan Teris ke sana. Ini putar kursi ke belakang. Baik, yang ini maju. Baik, nanti Alena, Rizky dengan siapa? Geser ke belakang. Ibu akan bagikan LKPD, lembaran kerja peserta didik, untuk diselesaikan di dalam kelompok. Nanti kerja dalam kelompok, ya, sama-sama kerja. Satu orang jadi suruh tulis, sedangkan yang lain bantu kerja. Baik, ini kamu akan kerjakan di dalam kelompok. Dia punya pertanyaan, nanti sesuai dengan yang ada dalam itu, terus jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Oke, baik, sekarang kerja. Pola jaraknya berapa kilometer, berapa meter? Berdasarkan Dena yang kamu lihat di dalam, ya, di dalam itu, Baik, sekarang dalam kelompok satu orang menulis, yang lain membantu untuk memberikan jawaban sesuai dengan soal.
diskusi kelompoknya. Kita mulai dengan kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan maju untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kita yang lain dengan bersama ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Nama anggota kelompok Farah, Yola, Vino, Rizky, Edwan. Selesaikan soal berikut. 1. Rumah Siti ke sekolah 5 km 100 meter sama dengan 5.100 meter. 2. Rumah Udin ke kantor pos 2 km 850 meter sama dengan 2.850 meter. 3. Rumah Siti ke Mahudin 6 km 350 meter sama dengan 6.350 meter. 4. Rumah Siti ke pasar 6 km 50 meter sama dengan 6.050 meter. Rumah Udin ke pasar 10 km sama dengan 10 meter. 10 km sama dengan 10 meter. tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Baik. Oke, dipersilakan. Oke, setelah itu Ebi, teman-teman yang lain boleh duduk tenang untuk mendengarkan laporan kelompok 2. Langsung laporkan ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok Raymond, Dennis, Angel, Amy. 1. Selesaikan soal nomor 1. Rumah Siti ke sekolah sama dengan 5 km sama dengan 5.100 meter. Rumah Udin ke kantor pos 2 sama dengan 2 meter 850 meter sama dengan 2.850 meter. 3. Rumah Siti ke rumah Udin sama dengan 5 km 350 meter sama dengan 6.350 meter. 4. Rumah Siti ke pasar sama dengan 6 km 5.050 sama dengan 6.050 meter. 5. Rumah Siti ke pasar sama dengan 10 km sama dengan 10 meter. 6. Oke, baik. Terakhir. Sudah selesai? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Kita semua memberikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah melaporkan hasil diskusi. Baik. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah kelas 3 diskusikan. Ibu akan menjelaskan tentang satuan panjang. Jadi tadi kita sudah ketahui bahwa ada beberapa satuan panjang yang kita kenal, yaitu dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, baik. Dalam satuan panjang ini ada hubungan antar satuan panjang, yaitu di mana aturannya bahwa setiap turun 1 tangga dikali 10, sedangkan setiap naik 1 tangga dibagi 10. Untuk itu kita perlu ketahui bahwa misalkan 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, sedangkan 1 kilometer sama dengan 10.000 sentimeter. Baik. Mungkin hanya itu saja
saja yang mau Ibu sampaikan. Materi kita hari ini hanya sampai sekian. Dan sekarang kelas 3 kita speaking untuk memberikan semangat pada akhir pembelajaran kita. Kelas 3 semangat. Tepuk semangat. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti untuk kali berikut kita akan belajar tentang masih dengan mengenal satuan panjang. Kita akan menyelesaikan beberapa soal tentang satuan panjang. Baik. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Yang bertugas memimpin doa, Ibu persilakan ke depan. Setelah itu baru kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Semua Ibu persilakan berdiri, mengambil sikap doa. Baik, kelas 3 ambil sikap doa semua. Diulang. Teman-teman, ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, Ibu, selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini? Kabarnya baik, Ibu. Terus kira-kira Ibu juga bagaimana kabarnya hari ini? Syukur bahwa saya juga baik, dalam keadaan yang sehat, sehingga kita boleh bertemu di siang hari ini lagi untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Dalam hal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi kelas yang sudah kita lakukan pagi tadi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah melakukan proses pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, baik. Jujur saja, setelah melakukan kegiatan tadi, dari pribadi saya merasa sangat senang karena ini adalah pengalaman yang baru bagi saya, di mana bahwa saya melakukan kegiatan pembelajaran, terus ada teman atau rekan guru bisa melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dan mungkin jika ada kekurangan dalam kegiatan tersebut nanti menjadi pembelajaran bagi saya untuk perbaikan ke depannya. Oke, baik. Ya, intinya bahwa Ibu merasa senang, ya. puas dan bangga tersendiri. Baik, oke. Dari proses pembelajaran tadi, kompetensi atau area pengembangan apa yang mau Ibu capai? Baik, terima kasih untuk area atau bagian-bagian yang mau dicapai. Menyangkut materi yang saya bawakan tadi, yaitu tentang mengenal satuan panjang. Jadi yang area yang mau dicapai itu yang pertama bahwa siswa dapat mengenal satuan panjang. Terus yang kedua, siswa dapat menyebutkan satuan panjang dengan tepat. Terus yang ketiga, siswa dapat mengukur benda menggunakan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Berarti itu ada dua kompetensi tadi, yang pengetahuan dan keterampilan. Berarti setelah siswa mengenal, mengetahui tentang satuan, siswa kemudian mempraktekkan dengan cara mengukur dengan satuan panjang tadi. Oke, baik Ibu. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran, bahan apa yang Ibu persiapkan? Baik, untuk bahan yang perlu saya siapkan seperti hari-hari sebelumnya yang harus saya siapkan, yaitu RPP yang pertama tentunya. Terus yang kedua yaitu sumber belajar berupa buku guru maupun buku siswa. Terus yang ketiga adalah
media seperti tangga satuan panjang, gambar, dan yang terakhir adalah LKPD. Baik, jadi yang Ibu siapkan itu adalah berupa RPP, Ya. kemudian media pembelajarannya, LKPD, lembar kerja peserta didik, Ya. serta berbagai sumber buku Ya. untuk siswa dan guru sendiri. Ya. Sejauh mana hasil dari proses pembelajaran tadi yang Ibu lakukan? Baik. Dari proses pembelajaran yang saya Anak-anaknya lakukan itu Pak? tadi, ya, dari siswa dapat mengenal Ya. satuan panjang, dan mereka juga bisa menyebutkan satuan panjang yang mereka ketahui. Terus di situ dalam kegiatan pembelajaran juga mereka dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan panjang dalam diskusi kelompok. Baik. Berarti semua siswa terlibat aktif Ya. ya dalam kegiatannya. Mungkin dari hasil proses pembelajaran tadi tentunya pasti ada, mungkin Ibu mengalami kendala yang Ibu hadapi, terus strategi apa yang mau Ibu lakukan? Oke, baik, terima kasih untuk kendala yang saya hadapi. Mungkin Ibu juga pernah mengalami dalam proses pembelajaran di kelas bahwa di dalam pembagian kelompok diskusi ada siswa yang punya keegoan atau punya kemauan di mana bahwa mereka maunya sendiri mengerjakan soal tersebut, ya, timbul keegoan atau kemauan untuk menyendiri, atau menyelesaikan soal tersebut dengan sendiri-sendiri, ya. Dari hal tersebut, kendala yang saya hadapi, langkah yang saya ambil yaitu saya melakukan pembagian itu sesuai dengan kemampuan atau minat dari tiap siswa. Jadi ada kendala ya Bu ya? Ya. Kendalanya bahwa ketika dalam pembentukan kelompok Ya. ada sebagian siswa yang mau memilih untuk menyendiri dalam penyelesaian ya, soal. menyelesaikan Jadi sendiri. kayaknya bawa ego, siswa Ego, masih ya. menanamkan rasa sikap egonya Ya. dalam diri, sehingga tidak tertanam adanya kerjasama di antara kelompok. Terus strategi yang mau Ibu lakukan itu adalah bahwa dengan kendala yang Ibu hadapi, Ibu mulai melakukan pengelompokan Ya. siswa dalam proses pembelajaran itu berdasarkan minat ya, dan kemampuan ya. serta kemauan Ya. belajar siswa gitu Ibu ya. Ya, di mana pelajaran yang Berdiferensiasi tadi ya. pengelompokan siswa ya. KSE tadi Ya. ya. Kapan Ibu mulai melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Baik, untuk rencana ke depannya ini saya akan melakukan ini dalam waktu yang dekat. Ya. Baik Ibu, terima kasih kita sudah melakukan kegiatan kali ini. Saya sangat bersyukur atas kerjasamanya. Mungkin kedepannya kita akan saling berkolaborasi lagi. Terima kasih. Baik. Juga. Terima kasih Ibu. Ya, selamat siang. Terima kasih. Demikian hasil percakapan pasca observasi bersama Ibu Katarina Peniheweng. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.